Hai sahabat-sahabat channel Sabar Talks. Malam itu hujan deras mengguyur. Di tengah jalan licin dan gelap, seorang wanita hamil menjerit kesakitan di pelukan suaminya. Napasnya terengah. Nyawanya seakan tergantung di ujung benang. Saat pintu ruang bersalin terbuka, sosok yang muncul membuat sang suami membeku. Perempuan itu adalah masa lalu yang tidak pernah ia lupakan. Apa yang akan terjadi di ruangan itu? Namun sebelumnya, kalau kamu suka cerita yang menyentuh hati, klik subscribe sekarang juga ya. Jangan lupa like videonya. Dan tulis di komentar kamu nonton dari mana. Siapa tahu, ada teman satu kota di sini. Dan sekarang, mari kita mulai kisah hari ini. Langit siang itu memendam mendung sejak mereka meninggalkan kota. Andi menatap lurus ke depan. Kedua tangannya erat pada kemudi. Di kursi sebelah, Rani merapikan kerudungnya sambil mengelus perut yang semakin berat. Jalan raya memanjang di antara hamparan sawah yang mulai menguning. Di kaca spion, awan kelabu merapat seperti selimut tebal yang siap diturunkan kapan saja. Mereka memutuskan berangkat lebih awal agar tiba di kampung halaman sebelum malam. Rani ingin dekat dengan ibunya menjelang persalinan. Ada ketenangan yang hanya bisa ia dapat di rumah kayu tua di tepi kebun melati. Tempat ia tumbuh dan kembali setiap ada luka di hati. Andi memahami itu. Ia menyalakan musik pelan, berharap perjalanan terasa ringan. Sesekali ia melirik jam di dashboard. Waktu masih bersahabat, tetapi langit tidak. Kilatan pertama menyambar jauh di barat. Angin mengirim bau tanah basah, menandakan hujan tidak akan lama lagi. Rani tersenyum kecil ketika sebuah tendangan dari dalam menyapa telapak tangannya. Andi ikut tersenyum, lalu perlahan memperlambat laju mobil saat rintik pertama jatuh seperti jarum halus di kaca depan. Wiper bergerak kiri kanan, menggeser dunia menjadi garis-garis air. Semula kontraksi datang seperti gelombang jauh di pantai. Rani menarik napas, mengaturnya sesuai irama yang diajarkan bidan puskesmas saat kontrol terakhir. Andi menatapnya dengan cemas yang ia sembunyikan di balik senyum tenang. Ia tahu jadwal lahir masih beberapa hari lagi, tetapi tubuh selalu punya rencana sendiri. Ia menepikan mobil di sebuah warung tutup untuk memastikan Rani nyaman. Menggelar jaket di bawah punggungnya, menuangkan air mineral ke gelas plastik, dan menunggu sampai gelombang itu surut. Hujan membesar. Jalanan yang tadi padat kini memanjang kosong. Di kejauhan, truk melambat dan menyalakan lampu hazard. Andi kembali ke kursi pengemudi, memeriksa peta digital. Rumah sakit kabupaten masih jauh. Puskesmas terdekat tutup di hari libur. Ada sebuah klinik bersalin di tepi jalan desa. Tidak masuk daftar rencana mereka, tetapi jaraknya jauh lebih dekat. Andi menatap Rani, mencari jawaban di mata yang berkilat menahan sakit. Jika harus singgah, singgahlah di tempat yang aman. Kalimat itu berputar di kepala Andi, bercampur dengan suara hujan memukul atap mobil. Ia memutar kemudi, memilih jalur yang lebih sempit di antara pohon mahoni yang berbaris. Jalan desa berlumpur, bebatuan menciprat ke kolong. Wiper bekerja keras, tetapi kabut tipis di dalam kabin tetap membayang. Andi mengelap kaca dengan tisu, sementara Rani mengepalkan tangan, keringat dingin turun di pelipisnya. Gelombang berikutnya datang lebih dekat, lebih dalam, bagai tarikan ombak yang tiba-tiba menggulung dari bawah kaki. Rani meringis, rahangnya mengeras. Ia menyebut nama Andi pelan, memintanya tidak berhenti. Andi mengangguk. Ia menambah kecepatan secukupnya, menjaga mobil tetap stabil di tikungan yang licin. Bendera klinik muncul samar di kejauhan. Kain putihnya menempel pada tiang karena basah. Cahaya lampu neon terlihat redup di balik tirai jendela. Di halaman kecil yang becek, Andi memarkir mobil dekat beranda. Ia turun dalam hujan, membuka pintu penumpang, dan mengangkat tubuh Rani dengan hati-hati. Seorang perawat muda berlari dari dalam sambil membawa payung tua yang bergoyang ditiup angin. Bau antiseptik tipis menyambut di lorong sempit. Dindingnya hijau pudar, lantainya dingin, dan jam dinding menggantung condong seakan kehabisan tenaga. Di meja resepsionis, lampu berkedip-kedip. Suara genset terdengar jauh. Batuk-batuk sebelum kembali stabil.
Rani dibaringkan di sebuah ruang pemeriksaan yang dindingnya ditempeli poster pendidikan ibu hamil. Andi memegangi tangan istrinya, merasakan setiap ketegangan berpindah ke pergelangan tangannya sendiri. Perawat memeriksa cepat, lalu memanggil bidan jaga. Andi menahan napas. Nama itu biasanya hanya suara biasa yang mengalun di lorong. Namun langkah yang mendekat dari ujung koridor membawa sesuatu yang lain. Langkah itu tenang, terukur, seperti seseorang yang sudah bertahun-tahun menyusun setiap gerak untuk menghadapi badai. Pintu terbuka. Seorang perempuan masuk dengan jas putih sederhana dan kerudung warna lembut. Sekilas bayangannya memantul di kaca lemari peralatan. Andi sontak berdiri. Dunia menyempit ke sepasang mata yang pernah ia kenal. Nafasnya tercekat. Semua suara hujan dan dengung generator seolah menjauh, menyisakan detak jantung yang berdentum di telinga. Nama itu muncul di ujung lidahnya, tetapi tertahan oleh rasa yang lebih tua. Mira. Dalam sekejap, potongan lama berkelebat seperti potongan film yang tidak rapi. Sebuah apartemen kecil dengan lampu kuning. 2 cangkir teh yang dibiarkan dingin. Kata-kata yang terucap terlalu keras pada malam yang terlalu sempit. Pintu yang menutup tanpa salam. 5 tahun adalah waktu yang panjang untuk belajar melupakan. Tetapi ada hal-hal yang justru diam dan menunggu untuk kembali ditemukan pada saat paling tidak wajar. Mira menatap Andi. Ada jeda sedetik di sana. Lalu matanya beralih ke Rani yang menahan nyeri. Tanpa kata, ia menyingsingkan lengan, mengambil sarung tangan, dan memulai pemeriksaan. Suaranya datar namun hangat, menjelaskan langkah demi langkah. Ia menyebutkan pembukaan yang sudah memasuk tahap berbahaya jika perjalanan dilanjutkan. Ia menoleh pada perawat, memberi instruksi soal peralatan, handuk hangat, dan oksigen cadangan. Andi hanya bisa mengikuti, berdiri di perbatasan antara masa kini dan masa lalu. Rani yang sejak tadi menilai situasi dengan mata berkabut akhirnya meraih tangan Andi. Ia bertanya pelan, "Siapa bidan itu?" Andi membungkuk, menyebut namanya singkat, menjanjikan penjelasan setelah ini. Rani mengangguk. Tidak ada ruang untuk drama di tengah rasa sakit yang pecah seperti retakan kaca. Ia percaya pada Andi, percaya pada perempuan di ujung ranjang yang bekerja tanpa ragu, percaya pada malam yang mungkin baik hati meski basah dan dingin. Hujan di luar seperti menulis ulang ritme waktu. Jam dinding bergerak lebih lambat dari biasa. Setiap menit seolah meregang. Mira menempatkan Rani pada posisi yang lebih nyaman, menekankan teknik napas, mengusap punggung dengan gerakan melingkar yang teratur. Andi duduk di sisi kepala Rani, menghitung bersama aliran udara yang masuk dan keluar. Ketegangan mereda sesaat, seperti ombak yang menurunkan bahunya, tetapi garis di dahi Mira belum melunak. Ia melirik monitor sederhana di sudut ruangan, memperhatikan detak kecil yang menjadi pusat semesta bagi 3 orang dewasa di ruangan itu. Aliran listrik tiba-tiba turun. Lampu neon padam sejenak, menyisakan kegelapan singkat yang terasa panjang. Generator batuk, lalu menyala lagi dengan cahaya yang lebih kuning, lebih rapuh. Rani terkejut. Andi refleks meraih bahunya, sementara Mira tetap pada posisi. Matanya menajam, suaranya tetap rata. Ia meminta perawat menyalakan lampu darurat tambahan dan memeriksa cadangan oksigen. Di momen itu, Andi melihat sesuatu yang dulu ia lihat sebagai pasangan, namun kini terlihat sepenuhnya sebagai orang yang sedang menjalankan panggilan hidup. Ketegasan, ketahanan, ketenangan yang dibangun dari banyak malam seperti ini. Rasa perih berikutnya menghantam lebih keras. Rani menggigit bibir. Air mata menembus sudut mata. Mira memberi aba-aba. Andi memegang tangan Rani lebih kuat. Tetapi kali ini bukan untuk menahan, melainkan untuk membagi keberanian. Ada detik kecil di mana Rani menatap Mira dan tersenyum tipis di sela nyeri. Seolah mengatakan terima kasih sebelum semesta kembali menuntut seluruh perhatiannya. Dalam keheningan yang hanya diisi hujan dan mesin, Andi merasakan ruang di dadanya mengembang. Bukan karena lega, melainkan karena sesuatu yang belum ia beri nama. Di hadapannya, masa lalu dan masa kini duduk bertetangga di bangku yang sama. Ia ingin meminta maaf, ingin meluruskan, ingin menjelaskan jalan panjang yang membawanya ke sini bersama Rani.
Tetapi malam ini bukan panggung untuk kata-kata yang mementingkan diri. Malam ini adalah panggung untuk lahirnya seseorang yang belum pernah melihat hujan. Mira kembali memeriksa. Matanya menghitung hal yang tidak ditangkap orang awam. Ia menatap Andi, hanya sebentar. Lalu berujar tentang kemungkinan yang harus diantisipasi jika pembukaan melambat. Ia meminta Andi memastikan mobil siap jika harus dirujuk mendadak. Andi mengangguk, berdiri, lalu menatap Rani. Ada berat yang ia tinggalkan di genggamannya. Tetapi ada juga janji yang ia sisakan di sana. Ia keluar sebentar, memeriksa ban, menyalakan mesin, memastikan bahan bakar cukup. Hujan memantulkan lampu belakang seperti bintang kecil yang jatuh ke tanah. Ketika Andi kembali, Rani baru saja menuntaskan satu putaran napas panjang. Wajahnya pucat, tetapi di matanya ada nyala kecil. Nyala orang yang tidak akan menyerah sebelum waktunya. Mira memberi instruksi baru. Perawat bergerak lebih gesit. Andi berdiri di tempat yang sama seperti tadi, tetapi rasanya berbeda. Seperti seseorang yang akhirnya mengerti perannya, bukan sebagai pemeran utama yang bicara paling banyak, melainkan sebagai tiang yang diam namun tidak boleh goyah. Waktu merapat. Hujan menebal. Jam dinding mendekati angka yang membawa malam lebih dalam. Di luar, halaman klinik tenggelam dalam genangan kecil yang memantulkan cahaya kuning. Di dalam, 3 orang menunggu bersama. 1 orang bekerja memecah ketakutan menjadi langkah-langkah kecil yang bisa diikuti. 1 orang menahan sakit yang bukan sekadar milik tubuh, tetapi juga milik hati yang ingin segera menjadi ibu. 1 orang lagi berdiri di persimpangan, menatap 2 massa yang saling mengetahui, lalu memilih diam di sisi tempat ia seharusnya berada. Detak kecil di monitor bertahan pada ritmenya. Untuk sesaat, ruangan terasa lebih hangat, tetapi badai tidak pergi jauh. Ia duduk di ambang, menunggu kesempatan berikutnya. Dan malam, seperti seorang penjaga yang tidak pernah tidur, menutup pintu perlahan agar suara di dalam tetap utuh. Di sela napas, Rani berbisik menyebut nama bayi yang telah mereka pilih. Andi menjawab dengan suara yang hampir tidak terdengar. Mira mendengar, menyimpan nama itu di suatu tempat yang tidak mengganggu pekerjaannya. Namun cukup dekat untuk mengingatkan bahwa setiap kelahiran membawa serta kisah yang lebih tua. Hening yang hadir bukan berarti aman. Ia hanya jeda yang memberi ruang untuk harapan menegakkan punggung. Di dalam jeda itu, Andi menatap jam, lalu menatap wajah 2 perempuan yang kini menjadi pusat hidupnya dengan cara yang berbeda. Dan di luar, hujan melanjutkan doa panjangnya ke tanah. Hujan melanjutkan doa panjangnya ke tanah. Sementara di dalam ruang sempit itu harapan dan cemas berdiri berdampingan seperti 2 bayang yang tak bisa saling menjauh. Monitor memantulkan detak kecil yang menjadi penuntun, namun garisnya sesekali turun naik seperti tali yang ditarik angin. Mira berdiri di ujung ranjang dengan mata yang tidak pernah meninggalkan Rani. Perawat menyiapkan alat, handuk hangat, dan lampu darurat cadangan. Andi berdiri di sisi kepala Rani, merapatkan jemari mereka agar tetap ingat bahwa mereka satu kapal di atas ombak yang sama. Kontraksi berikutnya datang lebih berat. Rani menggenggam lebih kencang, bibirnya memucat, namun tatapannya tetap bertahan. Mira memberi aba-aba, suaranya tenang, menuntun Rani melewati garis nyeri yang terasa tak bertepi. Tarik napas, tahan, dorong pelan. Kata-kata itu bekerja seperti tangga yang disodorkan dari tepi jurang. Rani menapak satu persatu, dan Andi menghitung pelan di telinganya, menjaga irama agar tidak pecah. Tiba-tiba, lampu kembali meredup, generator batuk, lalu menyala lagi dengan dengung yang lebih berat. Di layar monitor, detak kecil itu menurun sekejap. Mira menoleh cepat, alisnya mengerut halus. Ia meminta perawat mengecek oksigen cadangan dan memasang infus tambahan. Andi menahan napas tanpa sadar, menatap angka yang bergerak seperti makhluk kecil yang sedang berjuang melawan malam. Rani menarik napas panjang, memejam, lalu membuka mata yang basah oleh air dan cahaya redup. Jika terjadi perlambatan lagi, kita harus bertindak lebih cepat, ucap Mira singkat. Kalimatnya tipis seperti pisau yang baru diasah, tanpa panik, tanpa hiasan, namun menyisakan dingin di kulit Andi. Kenangan lama berdesakan di ambang pintu ingatannya. Tetapi ia menutupnya.
Malam ini, satu-satunya yang penting adalah napas Rani dan suara kecil yang belum pernah mereka dengar. Hujan di luar seakan menekan langit semakin rendah. Di lorong, jam dinding memukul menit seperti palu lambat. Perawat kembali dengan kabar yang tidak ingin didengar siapapun. Ambulans sulit menembus banjir di jalan kampung. Jika merujuk, waktu akan terbuang. Mira mengangguk pendek, menerima kenyataan yang datang tanpa permisi. Ia menatap Andi, bukan sebagai masa lalu, melainkan sebagai suami dari pasien yang sedang ia jaga. Kita lanjut di sini. Aku akan lakukan semua yang perlu. Rani mengangguk, kepercayaan yang lahir dari tatapan yang tidak bergetar. Andi mengangguk, kepercayaan yang tumbuh dari dua hal yang bertentangan, rasa bersalah yang lama dan rasa syukur yang baru saja tumbuh. Ia mengusap dahi Rani dengan kain hangat. Kamu hebat, bisiknya. Rani tersenyum kecil, senyum yang rapuh namun cukup untuk menyalakan lampu di dadanya sendiri. Kontraksi berikutnya datang seperti gelombang yang memecah batu. Rani mendorong, Mira memberi ritme, perawat menahan bahu saat perlu. Detik-detik terasa panjang, tubuh bekerja dengan kebijaksanaannya yang tertua. Namun di layar, detak kecil kembali turun, lebih dalam dari sebelumnya. Ruangan tiba-tiba menjadi lebih sempit. Mira menukar pandang dengan perawat, lalu mengambil alat bantu yang terbungkus rapi. Suaranya tetap datar saat menjelaskan, agar ketakutan tidak sempat tumbuh terlalu tinggi di udara yang sudah berat. Andi merasakan lututnya sedikit gemetar. Ia ingin melakukan sesuatu, tetapi satu-satunya yang bisa ia lakukan adalah menjadi batu tempat Rani bersandar. Mira mengarahkan, Rani menahan, perawat sigap pada setiap isyarat. Di tengah semua itu, sebuah kilatan lewat di mata Mira ketika ia menangkap tatap Andi. Bukan nostalgia, bukan amarah, melainkan kesepahaman sunyi bahwa hidup kadang menuntut orang berdamai bukan untuk saling kembali, tetapi untuk menyelamatkan sesuatu yang lebih bernilai. Sekarang, kata Mira pelan namun tegas. Rani mendorong, Andi menghitung. Perawat menahan napas beserta semuanya. Alat bekerja membantu, hati-hati, presisi. Hujan menampar atap seperti ribuan tangan memohonkan doa. Monitor sempat turun lagi satu garis. Di pipi Rani, air mata jatuh, bukan karena kalah, melainkan karena seluruh tenaga sudah diserahkan kepada malam. Mira memberi jeda sekejap, lalu menatap Rani. Dengar aku, kamu sudah sampai di ambang. Sekali lagi, kita jemput buah hatimu. Kata-katanya seperti jembatan kayu terakhir menuju tanah yang lebih kering. Rani mengangguk, menggali sisa tenaga dari tempat yang bahkan ia tidak tahu ada. Andi menempelkan keningnya ke kening Rani, menyampaikan keberanian tanpa bahasa. Di sudut ruangan, jam dinding bergerak dua langkah yang terdengar seperti pukulan drum perang. Dorongan itu datang. Rani menahan, lalu melepaskan. Mira menarik napas sangat pelan, lalu bekerja dengan ketelitian yang memotong jarak antara harap dan nyata. Perawat menyiapkan kain, menyiapkan udara, menyiapkan tangan untuk menerima dunia yang baru. Namun dunia tidak selalu datang dengan cara yang paling jinak. Di layar, detak kecil kembali menurun, kali ini lebih tajam. Alarm tipis berbunyi seperti peluit jauh di terminal tua. Andi menoleh pada Mira, mencari jawaban. Mira tidak memberi kata, ia memberi tindakan. Instruksi meluncur, cepat dan jelas. Ruangan bergerak serentak seperti satu tubuh yang hafal gerakannya sendiri. Rani mengerang, tetapi mata tetap terbuka, menatap langit-langit kusam yang tiba-tiba terasa sangat tinggi. Andi berdoa dalam hati, doa yang tidak memakai kalimat indah, hanya nama kecil yang belum sempat dipanggil. Hening turun sedetik, hanya sedetik, tetapi cukup untuk membuat jantung Andi melesak. Lalu Mira berkata, lebih pelan dari sebelumnya, namun tak terbantahkan, sekarang atau tidak. Rani menarik napas, menutup mata, dan memberi semua yang tersisa. Andi menekan jemari, menyatukan seluruh ketakutan menjadi satu garis lurus yang tidak boleh patah. Perawat mencondongkan tubuh, cahaya lampu darurat bergoyang, bayangan di dinding menari seperti ombak yang berganti arah. Sebuah gerak terakhir, rapat, presisi,
Nyaris tidak terdengar. Dunia menahan napas bersama Rani. Waktu menyempit jadi sebutir titik kecil yang berdenyut. Di luar, hujan tidak lagi menampar, melainkan mengalun seperti tabir yang diturunkan pelan. Di dalam, semua mata tertuju pada tempat yang sama. Detik itu pecah oleh bunyi yang paling ditunggu dan paling rapuh di dunia. Namun bunyi itu tidak segera penuh. Ia datang pendek, terputus, seperti seseorang yang belajar bernapas di ruangan yang terlalu banyak cerita. Mira menunduk, melakukan sesuatu yang tidak tertangkap Andi, lalu mengangkat wajahnya sekilas. Ada cahaya yang kembali di matanya, tetapi belum cukup untuk menenangkan siapapun. Andi maju setengah langkah, lalu berhenti mengingat perannya. "Tolong jaga dia." Suaranya pecah, tidak kepada siapapun, tetapi dikirim kepada semua yang mampu menjawab. Rani menoleh sedikit. Keringat di pelipisnya mengkilap, namun tatapannya tidak goyah. "Kita akan baik-baik saja," katanya, setenang yang ia bisa, seolah menenangkan langit di luar jendela. Monitor mengeluarkan detik baru, lebih berani, lalu turun lagi seperti pipi yang hampir jatuh. Mira menoleh pada Andi. Untuk pertama kalinya suaranya menyentuh lembut sesuatu yang lama. "Percayakan padaku." Kalimat itu tidak mencari maaf, tidak menuntut balasan. Ia hanya meminta waktu. Hujan mereda sesaat, seperti menepi di tepian bumi untuk menonton. Rani menarik napas. Andi menggenggam. Perawat menyiapkan kain hangat yang baru. Mira menunduk kembali, memberi rangsang halus yang diperlukan, menuntun sesuatu yang masih ragu untuk memilih dunia ini. Sekejap yang panjang lewat. Lalu sebuah tangis tipis kembali terdengar. Lebih jelas, lebih panjang, masih belum penuh, namun cukup untuk membuat udara di ruangan berubah rasa. Andi menutup mata, tidak berani bersorak, hanya membiarkan dadanya mengembung pelan. Rani tersenyum letih. Senyum yang seperti api kecil di bawah panci air dingin. Mira menatap jam, menatap layar, lalu menatap bayi yang belum Andi lihat. Ia mengangkat telunjuk pada perawat, memberi tanda tambahan pengecekan. Malam belum selesai, dan mereka semua tahu itu. Di luar, hujan mulai menipis menjadi gerimis yang lembut. Namun di dalam ruangan suara kecil itu masih belum setegas yang seharusnya. Mira menghela napas pelan, meraih alat lain, lalu menatap Andi sekejap. Kali ini tanpa jarak, tanpa masa lalu, hanya sebuah permintaan agar ia tetap berdiri di tempatnya. Andi mengangguk, menggenggam tangan Rani lebih erat. Detik berikutnya akan menentukan arah seluruh hidup mereka. Dan di luar, sisa hujan menggambar lingkaran-lingkaran tenang di genangan yang memantulkan cahaya kuning dari jendela sempit klinik itu. Sementara di dalam ruangan, ketenangan hanyalah ilusi tipis yang bisa pecah kapan saja. Tangis bayi itu kembali terputus, seperti suara yang ragu untuk bertahan di dunia ini. Mira menunduk, kedua tangannya bergerak cepat, memberi rangsang halus pada dada mungil yang masih berjuang mengambil napas penuh. Andi menatap dari sisi Rani, matanya tak berkedip. Ia ingin maju, ingin memeluk, namun langkahnya terkunci oleh tatapan Mira yang seolah berkata, "Percayakan padaku." Tatapan itu bukan sekadar instruksi profesional, melainkan tali yang menahan kepanikan Andi agar tidak pecah menjadi teriakan. Rani, dengan wajah pucat dan rambut lepek oleh keringat, menatap ke arah suara kecil itu, seakan seluruh hidupnya menunggu hanya untuk mendengar satu hal, tangisan penuh yang menandakan kemenangan. "Sedikit lagi, ayo, nak," bisik Mira, meski ia tahu bayi itu tidak mengerti. Namun kata-kata bisa menjadi jembatan tak terlihat antara dunia yang gelap dan cahaya pertama yang akan ia lihat. Perawat di sebelahnya siap dengan oksigen mini. Jemarinya gemetar, menunggu aba-aba yang tak kunjung datang. Detik merayap. Di layar, grafik detak kecil mulai menunjukkan tanda-tanda bangkit, namun belum stabil. Mira meraih alat penghisap lendir, membersihkan saluran napas mungil itu, lalu menepuk perlahan punggungnya. Tangis yang tadinya ragu menjadi lebih jelas, namun masih seperti api kecil yang harus dijaga agar tidak padam. Andi menghela napas lega sesaat, tapi rasa lega itu tak bertahan lama. Mata Mira masih waspada, seolah badai belum benar-benar pergi. "Kita perlu pastikan ia kuat," katanya pada perawat.
lalu memberi isyarat untuk menyiapkan inkubator darurat. Kata-kata itu memukul dada Andi. Inkubator darurat? Di tempat kecil seperti ini? Ia tahu fasilitasnya terbatas. Pikiran Andi langsung melayang ke jalanan banjir yang tadi disebut perawat, menutup akses ambulans. Rani mencoba mengangkat tubuhnya, namun Andi menahannya. "Biar aku lihat." Suaranya parau. Mira menoleh. Tatapannya tajam tapi penuh pengertian. Ia menggeser sedikit, memberi ruang agar Andi bisa melihat anaknya. Bayi itu terbaring mungil, matanya tertutup rapat, tubuhnya dibungkus kain tipis, dan dada kecilnya naik turun dengan irama yang masih belum sempurna. Andi merasakan dadanya diremas dari dalam. Ia ingin menyentuh, tapi takut, seolah sentuhannya bisa membuat segalanya runtuh. "Kita akan bertahan, kan?" katanya, lebih kepada dirinya sendiri daripada kepada siapapun di ruangan itu. Mira langsung memberi instruksi. Suaranya tak memberi ruang untuk ragu. "Perawat, hangatkan ruangan ini. Andi, ambilkan jaket tebal atau kain bersih dari mobil. Sekarang." Andi segera berlari keluar, menembus sisa gerimis dan bau tanah basah. Mobilnya masih menyala. Mesin berderu pelan di halaman becek. Ia membuka bagasi, meraih selimut tebal yang selalu ia simpan untuk perjalanan jauh. Saat ia kembali masuk, napasnya terengah bukan hanya karena berlari, tetapi karena takut kehilangan sesuatu yang baru saja ia temui. Mira menerima selimut itu, membungkus bayi dengan gerakan cekatan. "Kamu, tetap dekat di sini," katanya pada Andi, kali ini dengan nada yang lebih lembut. Andi berdiri di sisi inkubator darurat yang hanya berupa kotak kaca sederhana dengan lampu pemanas kecil. Bayi itu diletakkan di dalam. Tubuhnya tampak lebih tenang, tapi matanya belum membuka. Rani mulai terisak. Aku ingin menggendongnya." Suaranya pecah. Andi memegang tangannya, menatapnya penuh kasih. "Nanti, sayang, kita pastikan dia kuat dulu." Rani mengangguk, tapi air matanya tak terbendung. Jam di dinding bergerak pelan. Hujan di luar kini hanya tinggal rintik-rintik. Namun di dalam ruangan, badai masih menggantung di atas kepala mereka. Mira memeriksa detak bayi, mencatat angka-angka di kertas kecil, lalu menatap Andi. "Dia butuh waktu. Dan dia butuh kita semua tetap tenang." Andi mengangguk, meski di dalam dirinya segalanya berantakan. Ia tak bisa mengabaikan kenyataan bahwa orang yang saat ini berjuang menyelamatkan anaknya adalah orang yang pernah ia lukai. Orang yang pernah ia tinggalkan tanpa penjelasan yang cukup. Ia ingin mengatakan sesuatu, tapi mulutnya terkunci. Mira sibuk, setiap detiknya berharga, dan Andi tahu malam ini bukan miliknya untuk menyelesaikan urusan masa lalu. Rani mulai terlihat lemah. Proses persalinan menguras tenaganya. Perawat memberinya minum dan memastikan infus tetap berjalan. Andi memindahkan pandangannya dari Rani ke bayi, lalu kembali ke Mira. Ia melihat sesuatu di sana, bukan amarah, bukan dendam, tapi keteguhan seorang perempuan yang memilih untuk tetap melakukan yang benar meski hatinya pernah dihancurkan. Malam itu, ruangan itu menjadi semesta kecil tempat semua batas runtuh. Antara suami dan mantan istri, antara pasien dan tenaga medis, antara harapan dan ketakutan. Semua menyatu dalam satu tujuan, memastikan tangis kecil itu menjadi nyanyian penuh, bukan sekadar bisikan singkat dari dunia yang tak sempat mereka kenal. "Dia akan bertahan," kata Mira akhirnya. Suaranya pelan namun tegas. Seolah kata-kata itu bukan sekadar keyakinan, melainkan janji yang ia tulis di udara agar semua percaya. Andi mengangguk. Kali ini matanya basah bukan hanya karena cemas, tapi juga karena rasa hormat yang tak pernah ia bayangkan akan ia rasakan lagi untuk perempuan ini. Namun, sebelum mereka sempat merasa lega, suara mesin inkubator berderit pelan. Lampu pemanas berkedip sekali, 2 kali, lalu padam. Listrik kembali bermasalah. Mata Mira langsung terangkat. Tatapannya tajam seperti ujung pisau. "Andi, kita tak punya waktu. Ambil mobil. Kita bawa dia ke rumah sakit kabupaten. Walau banjir sekalipun. Kita harus cari jalan." Andi menelan ludah, merasakan nadi di lehernya berdegup cepat. Di luar,
Malam basah dan licin menunggu, bersama jalan yang tak ramah. Tapi ia tahu, tak ada pilihan lain. Bayi itu harus selamat. Dan malam ini, mereka akan melawan apapun yang menghadang. Andi segera mengenakan jaket, memeriksa saku untuk memastikan kunci mobil masih di tangan. Nafasnya memburu, bukan karena lelah, tapi karena bayangan wajah mungil yang belum sempat ia peluk. Rani menatapnya dengan mata penuh cemas. Jemarinya masih lemah menggenggam selimut di tubuhnya. "Hati-hati," bisiknya lirih. Seakan takut suaranya mengganggu napas bayi yang sedang berjuang di inkubator sederhana itu. Mira dengan cekatan membungkus bayi menggunakan selimut tebal, lalu menempelkan tubuh mungil itu di dadanya. "Kita harus mempertahankan suhunya," ujarnya singkat. Perawat memegang payung tua, siap berlari menembus gerimis yang menggantung di udara seperti kabut dingin. Andi membuka pintu klinik. Angin malam langsung menyambut dengan bau tanah basah dan suara sisa hujan yang menetes dari atap seng. Di halaman, mobil Andi menunggu dengan mesin menyala. Lampu depannya menembus kabut tipis, memantulkan genangan air yang memenuhi jalanan kecil di depan klinik. Mira duduk di kursi belakang, memangku bayi yang dibungkus rapat. Perawat membantu Rani masuk di kursi depan, memastikan sabuk pengamannya terpasang. Andi menyalakan wiper, menggenggam setir lebih erat dari biasanya. Begitu mereka keluar dari halaman, roda mobil langsung merasakan licinnya aspal yang tertutup lumpur. Andi mengarahkan mobil ke jalan utama, tapi hanya beberapa ratus meter kemudian mereka disambut oleh pemandangan yang membuat napasnya tercekat. Air banjir mengalir melintasi jalan, membawa ranting, plastik, dan serpihan daun. Lampu jalan mati, hanya menyisakan cahaya mobil yang memantul di permukaan air berwarna coklat pekat. "Kita harus cari jalan lain," kata Mira tegas dari belakang. "Air terlalu deras, bisa menyeret mobil." Andi memutar setir, mencari jalur alternatif melalui gang kecil yang ia lihat di peta digital. Jalan itu sempit, diapit rumah-rumah kayu yang gelap karena listrik padam. Sesekali, bayangan orang-orang yang menyalakan lilin terlihat dari celah jendela. Andi memacu mobil pelan, menghindari lubang yang tertutup genangan. Di kursi belakang, Mira sesekali menunduk, memeriksa napas bayi di pelukannya. "Masih stabil, tapi kita tidak boleh berhenti terlalu lama." Suaranya datar namun mengandung ketegangan yang tak bisa disembunyikan. Rani menoleh ke belakang, matanya berkaca-kaca melihat anaknya begitu kecil dan rentan. "Tolong jaga dia." Suaranya nyaris seperti doa. Mira hanya mengangguk. Perjalanan semakin sulit. Jalan alternatif yang mereka pilih berujung pada jembatan kayu sempit. Air di bawahnya mengalir deras. Kayunya basah dan licin. Andi menghentikan mobil sejenak, menatap jembatan itu dengan ragu. "Kalau kita lewati, dan jembatannya rapuh, kita tidak punya pilihan lain," potong Mira. "Setiap menit bisa berarti segalanya." Andi menarik napas dalam, lalu menurunkan gigi mobil ke yang lebih rendah. Perlahan ia menginjak gas, roda depan menapaki papan jembatan yang berderit di bawah beban. Setiap meter terasa seperti 1000. Rani memejamkan mata, Mira menunduk semakin rapat ke arah bayi, melindunginya dari getaran mobil. Ketika roda belakang akhirnya menyentuh tanah di sisi seberang, Andi menghela napas panjang. Hampir tak percaya mereka berhasil melewati itu. Namun perjalanan belum selesai. Setelah jembatan, mereka disambut jalanan tanah merah yang sudah berubah menjadi lumpur licin. Mobil beberapa kali tergelincir, memaksa Andi memegang kemudi dengan seluruh kekuatan tangannya. Di luar, suara katak bersahutan. Angin membawa aroma rawa yang pekat. Tiba-tiba, dari kejauhan, terlihat deretan lampu hazard. Sebuah truk besar mogok di tengah jalan, menghalangi jalur keluar menuju jalan raya kabupaten. Andi menghentikan mobil beberapa meter di belakang truk. Seorang sopir berjas hujan mendekat, melambaikan tangan. Air naik cepat di depan. Banyak kendaraan mogok. Kalau mau lewat, harus memutar ke arah kebun karet, tapi jalannya gelap dan berlumpur. Andi memandang ke belakang, menatap Mira. "Kita ambil jalur kebun karet." "Ya," jawab Mira tanpa ragu. "Kita tidak bisa menunggu." Jalan menuju kebun karet hanya muat satu mobil.
dikelilingi pohon-pohon tinggi yang berdiri rapat. Cabang-cabangnya bergoyang diterpa angin, menebarkan bayangan bergerak di kaca depan. Sesekali, genangan besar memaksa Andi mengurangi kecepatan, sementara di belakang, Mira memastikan bayi tetap hangat dengan napasnya. Namun tak lama kemudian, suara aneh terdengar dari bawah mobil, seperti logam yang terantuk batu besar. Mobil berguncang keras, membuat Rani terlonjak. Andi segera menghentikan kendaraan. "Batu," gumamnya, lalu keluar untuk memeriksa. Di bawah lampu senter ponselnya, ia melihat batu besar terselip di dekat roda depan. Dengan tenaga yang tersisa, ia menyingkirkannya. Lututnya basah oleh lumpur. Saat ia kembali masuk ke mobil, tangannya dingin dan kotor. Rani meraih tangannya, menggenggam erat, seakan ingin meminjam sedikit keberanian dari suaminya. Andi tersenyum tipis, lalu kembali menyalakan mesin. Setelah hampir 1 jam menembus jalur kebun karet, mereka akhirnya melihat cahaya terang di kejauhan, lampu-lampu rumah sakit kabupaten. Andi menekan pedal gas, merasakan dadanya sedikit lega. Namun di belakang, Mira justru semakin sibuk. Napasnya melemah lagi. Katanya cepat. Perawat yang ikut bersama mereka menyiapkan oksigen kecil, menempelkannya ke hidung mungil itu. Mobil memasuki halaman rumah sakit. Petugas jaga yang melihat keadaan mereka langsung berlari membawa tandu kecil. Mira turun sambil tetap memeluk bayi, menyerahkannya pada tim medis yang sudah siap. Mereka berlari masuk ruang gawat darurat anak, meninggalkan Andi dan Rani di lorong, terengah-engah namun masih tegang. Andi berdiri mematung, menatap pintu yang menutup di hadapannya. Di dalam, anaknya berjuang di tangan orang-orang yang tak ia kenal. Tapi ia tahu satu hal, tanpa Mira, mereka tak akan pernah sampai sejauh ini. Di sampingnya, Rani bersandar di bahunya, menangis pelan. Andi memeluknya. Matanya tetap terpaku pada pintu itu. Dan dalam diamnya, ia berjanji pada dirinya sendiri, apapun yang terjadi malam ini, ia tak akan pernah melupakan hutang nyawa yang baru saja tercipta. Andi berdiri di lorong rumah sakit. Tubuhnya seperti tertancap di lantai dingin. Bau antiseptik memenuhi udara, bercampur dengan suara langkah kaki para perawat yang berlari. Lampu-lampu putih di atas kepalanya terasa terlalu terang, memantulkan bayangan wajahnya yang tegang di kaca jendela. Di sampingnya, Rani masih bersandar. Matanya bengkak karena tangis yang belum berhenti sejak pintu ruang gawat darurat itu menutup di depan mereka. Waktu berjalan lambat, seperti menahan napas bersama mereka. Setiap detik yang lewat terdengar seperti gema di telinga Andi. Di balik pintu itu, anak mereka berada di antara hidup dan kehilangan, dan ia tidak berdaya. Ia hanya bisa menatap papan tanda di atas pintu bertuliskan, Unit Perawatan Intensif Bayi, dan berharap ada keajaiban yang menembus malam ini. Langkah kaki terdengar dari ujung lorong. Mira keluar, masih mengenakan jas medisnya yang basah di bagian ujung karena perjalanan tadi. Wajahnya tampak lelah, matanya memerah, namun tatapannya tetap teguh. Ia mendekat, lalu berhenti tepat di hadapan Andi dan Rani. Dia masih berjuang, ucapnya pelan. Tapi kondisinya mulai membaik. Kami sudah menstabilkan napasnya. Sekarang dia ada di inkubator dengan alat yang lebih lengkap. Kita harus menunggu beberapa jam ke depan untuk memastikan. Rani langsung menutup wajahnya dengan kedua tangan. Tangisnya pecah sekali lagi. Kali ini bercampur dengan rasa lega. Andi menunduk. Napasnya keluar berat. "Terima kasih, Mira," katanya. Suaranya bergetar. Mira mengangguk singkat. "Jaga Rani. Dia butuh kamu sekarang." Namun sebelum ia berbalik, Andi menahan lengannya. Ada banyak kata yang ingin ia ucapkan. Penyesalan, permintaan maaf, rasa hormat. Tapi semua itu tertahan di tenggorokannya. "Kalau bukan karena kamu, kami mungkin sudah kehilangan dia," ucapnya akhirnya. Mira menatapnya. Ada sekejap kehangatan di matanya, tapi juga batas yang jelas. "Aku hanya melakukan tugasku," jawabnya, meski Andi tahu itu bukan seluruh kebenaran. Jam terus bergerak. Rani akhirnya tertidur di kursi tunggu. Kepalanya bersandar di bahu Andi. Sementara itu, Mira mondar-mandir dari ruang bayi ke meja perawat,
memantau data di monitor dan memberi instruksi pada tim medis. Setiap kali ia masuk kembali ke ruangan itu, Andi hanya bisa menatap punggungnya yang tegak, mengingat bahwa punggung itulah yang tadi malam menjadi benteng di antara anaknya dan kematian. Beberapa jam kemudian, pintu ruangan terbuka lagi. Mira keluar. Kali ini bibirnya membentuk senyum kecil. "Kalian boleh melihatnya," katanya. Rani langsung terbangun, menatap Andi dengan mata berbinar di tengah wajah letihnya. Mereka bangkit bersamaan, mengikuti Mira masuk. Di dalam, bayi mereka terbaring di inkubator yang hangat. Tubuh mungilnya dibungkus kain lembut, dan dadanya naik turun dengan irama yang lebih teratur. Selang oksigen kecil masih menempel di hidungnya, namun matanya kini sedikit terbuka, menatap samar ke arah cahaya. Rani mendekat. Air matanya kembali jatuh tanpa bisa ia tahan. "Nak, ibu di sini," suaranya lirih, seakan takut mengganggu. Andi berdiri di sisi lain inkubator. Tangannya menyentuh kaca bening itu. Dalam diam, ia menyampaikan janji yang hanya ia dan bayi itu yang tahu. Janji untuk menjaga, melindungi, dan tidak pernah membiarkan satu detik pun terbuang sia-sia. Mira berdiri sedikit di belakang, memperhatikan mereka. Ada sesuatu di matanya, bukan penyesalan, bukan luka lama, tapi semacam rasa puas melihat kehidupan yang ia bantu selamatkan. Saat Andi menoleh, mata mereka bertemu. Tidak ada kata-kata, hanya sebuah pengakuan diam-diam bahwa malam ini telah menghapus jarak yang dulu terlalu lebar untuk dijembatani. "Dia kuat, seperti ibunya," kata Mira akhirnya, memecah keheningan. Rani menoleh padanya, tersenyum di tengah air mata. "Dan seperti bidan yang menolongnya," balasnya. Mira hanya tertawa kecil, lalu mengalihkan pandangan. Setelah beberapa saat, mereka diminta kembali ke ruang tunggu agar bayi bisa beristirahat. Di lorong, Andi menghentikan langkahnya dan memanggil Mira sekali lagi. "Mira," suaranya dalam. "Aku tahu mungkin terlambat, tapi aku tetap ingin minta maaf untuk semuanya. Dulu aku bodoh, dan malam ini, kamu tetap menolongku." Mira menatapnya lama, lalu menghela napas. "Andi, kita semua punya masa lalu. Tapi yang membuat kita berbeda adalah bagaimana kita memutuskan bertindak hari ini." Ia tersenyum tipis. "Dan hari ini, kita semua memilih untuk menyelamatkan satu nyawa kecil. Itu yang terpenting." Andi mengangguk. Kata-kata itu menancap di dadanya seperti tanda yang akan ia bawa selamanya. Matahari pertama mulai muncul dari balik gedung rumah sakit. Cahaya oranye menembus kaca lorong, menyapu lantai yang basah oleh langkah malam tadi. Suara burung perlahan menggantikan dengung lampu-lampu malam. Di kursi tunggu, Rani tertidur lagi, kali ini dengan wajah yang lebih tenang. Andi berdiri di dekat jendela, menatap keluar. Di pikirannya, ia memutar kembali semua yang terjadi. Hujan deras, jalan licin, banjir, jembatan kayu, kebun karet gelap, mesin inkubator yang mati, dan sosok Mira yang tak pernah goyah di tengah semua itu. Ia sadar, ada utang yang takkan pernah bisa dibayar dengan uang atau kata-kata. Utang yang nilainya adalah hidup anaknya. Di belakangnya, langkah Mira terdengar menjauh, menuju koridor yang berbeda. Andi menoleh, tapi tidak memanggil. Ia tahu, ada perpisahan yang tidak perlu diucapkan. Karena malam tadi sudah menjadi cerita yang akan mereka bawa masing-masing, tanpa perlu lagi saling bertanya. Tangis bayi terdengar samar dari ruang perawatan. Kali ini lebih kuat, lebih hidup. Dan di hati Andi, setiap nada tangis itu adalah jawaban dari semua doa yang ia panjatkan di tengah hujan. Jawaban yang membayar semua ketakutan, semua perjalanan, dan semua luka lama yang malam itu tak lagi terasa penting.